Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Taat. Kebetulan ditugaskan sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung. Dan hari ini ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang ada di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung saat ini berkelas C dan sedang menuju B. Mudah-mudahan dalam tahun ini juga kita akan mengajukan kelas dari C menuju B, sedang kita garap semua persiapannya, dan kendala saat ini hanya di dokter subspesialis. Untuk dokter spesialisnya sudah cukup mencukupi. Kita diperlukan dokter subspesialis 4 dari bagian besar, diperlukan 2, dan kita saat ini masih punya 1, tapi kita juga punya cadangan ada di pelayanan cuci darah dan kemungkinan bedah onkologi. Itu yang sedang disiapkan untuk rumah sakit. Saat ini Rumah Sakit Kota Bandung ada pelayanan spesialis di berapa, Bu? 20, buka aja, Bu. 23 poli spesialis terdiri atas penyakit dalam, bedah, anak, kemudian kandungan, THT, mata, kulit kelamin, bedah saraf, dan lain-lain. Biar cepat ya. Dan lain-lain. Saat ini juga lagi menunggu perkembangan dari dokter paru yang ingin juga kita buka, mudah-mudahan tahun ini bulan depan lah, setelah Lebaran insya Allah sudah menambah 1 lagi pelayanan dari spesialis paru. Kemudian peralatan-peralatan silakan teman-teman wartawan untuk onsite kalau perlu melihat secara langsung apa yang dipunyai oleh Rumah Sakit Umum Kota Bandung, terutama alat-alat canggih kita. Ada yang sangat luar biasa, terutama di CT scan. Kita punya yang 128 slice yang bisa melihat jantung, apakah ada kelainan atau tidak, bisa dilihat jantung. Kemudian ada rehab medik juga kita punya, termasuk dalam jajaran yang canggih. Di peralatan laboratoriumnya juga termasuk canggih, termasuk alat-alat di kamar operasi boleh dibandingkan dengan rumah sakit lain. Silakan datang untuk onsite kapan-kapan untuk melihat seberapa canggih alat. Dan terbaru, mudah-mudahan tahun ini juga kita bisa menambah 1 peralatan super canggih, yaitu MRI, di mana alat ini di Kota Bandung hanya beberapa rumah sakit yang punya, dan jadwal tunggunya sangat lama. Mudah-mudahan dengan Rumah Sakit Umum Kota Bandung punya di tahun ini, pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan untuk MRI itu menjadi lebih cepat bisa terlayani. Kita punya 248 tempat tidur yang terdiri atas rawat inap anak, bedah, penyakit dalam, penyakit saraf, kebidanan, ditambah dengan kita punya 8 pelayanan ICU, tempat tidur ICU. Kemudian untuk NICU kita punya 7, tapi baru berjalan 3, sedang menyekolahkan SDM. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini pelatihannya itu sudah selesai, sehingga kita bisa membuka paling tidak 5 dari 7 yang kita siapkan. Nanti berkelanjutan, pelan-pelan akan kita lengkapi SDM itu menjadi 7. Kemudian di PICU ada 3, dan saat ini sedang kita buka 1 tempat tidur
duanya kita menunggu pelatihan SDM karena pelayanan NICU dan PICU itu SDM-nya tidak hanya lulus dari sekolah perawat terus bisa ditempatkan di sana, dia harus mempunyai keahlian khusus lagi penambahan. Nah, makanya nyarinya juga agak susah, kita harus melatihkan mereka dulu, baru setelah selesai kita daya gunakan di rumah sakit. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan untuk selanjutnya teman-teman wartawan untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laparoskopi saat ini kita sudah punya untuk obgyn dan urologi terutama. Dan bulan ini kita sudah ngeklik penambahan untuk bedah dan obgyn. Jadi kita klik laparoskopi terbaru. Mudah-mudahan, biasanya kalau ngekliknya sekarang itu alatnya 3 bulan baru datang, gitu ya. Tidak langsung datang. Ya, mudah-mudahan dengan alat itu pelayanan menjadi lengkap lagi. Salah satu yang kita benahi dari tahun ke tahun adalah tahun-tahun sebelum tahun ini persyaratan untuk menjadi B itu harus di atas 200 tempat tidur. Kita baru bisa mencapai 200 tempat tidur itu kira-kira di pertengahan tahun 2015. Nah, sedang berkembang terus. Nah, di awal tahun 2016 kita sudah punya kurang lebih di 240 tempat tidur. Nah, itu kan sudah mencukupi. Nah, kendala lain adalah SDM subspesialis dari 4 besar itu. Jadi dari bedah, dari anak, dari obgyn, dan dari satu lagi penyakit dalam, itu kita harus punya minimal 2 subspesialisnya ya. Nah, saat ini kita punya 1 di obgyn, bermitra itu punya 2 di dalam sama di bedah. Nah, kita akan mengurus kelengkapan administrasinya supaya bisa menjadi bagian dari rumah sakit. Nah, kalau itu clear, kita akan langsung maju menjadi kelas B. Syarat-syarat lain, akreditasi kita sudah mencukupi. Saat ini kita sudah lulus di utama, tapi insya Allah 14-15 Juni ini kita remedial untuk mencapai paripurna. Ada 3 pokja yang harus diperbaiki. Nilainya sudah melebihi standar minimal tapi belum lulus istilahnya. Nah, tanggal 14 dan 15 Juni akan dinilai ulang. Mudah-mudahan lulus. Kita juga sudah mempersiapkannya lama. Dan kalau 3 itu lulus, insya Allah kita dapat paripurna. Itu adalah nilai tertinggi. Kalau saat ini kita sudah lulus di bintang 4, tapi karena ini Kota Bandung, saya pinginnya lulus di bintang 5. Jadi harus bintang 5. Nah, kita lagi mengejar itu. Mudah-mudahan terlaksana. Kalau luas nggak jadi masalah ya? Untuk B. Saat ini luas untuk B, saya kira tidak. Karena yang dinilai adalah jumlah tempat tidur, kelengkapan SDM, dan peralatan. Untuk peralatan, kalau Kota Bandung, saya kira nggak terlalu jadi masalah karena kita selalu didukung oleh pemerintah Kota Bandung untuk pengembangan dari SDM dan peralatan. Cuma di lahan sangat terbatas ya, tidak nyaman terutama di parkir. Pasti berebut karena yang harus kita layani saat ini untuk rawat jalan itu perharinya kira-kira 600 orang pasien. Di rawat jalan, UGD kira-kira sehari itu 150. Kalau di tempat lain masuk hotel itu mungkin 600 orang atau pelayanan lain 600 orang itu yang datang mungkin 600-900 maksimal ya, yang ada pendampingnya. Kalau di rumah sakit rada unik,
karena satu pasien bisa diantar oleh 3-4 keluarganya, bahkan bisa-bisa satu mobil penuh tuh yang nganter. Itu yang nganter kalau di rumah sakit, ciri khasnya itu. Jadi kalau ada satu yang sakit, ibunya misalnya, dia punya 7 anak, kadang-kadang 7 anaknya itu pingin nganter gitu ya, pingin tahu perkembangan. Itu uniknya pelayanan di rumah sakit, sehingga kalau keluarganya punya 7 mobil, mungkin 7-7-nya bisa datang semua tuh. Nah itu yang bikin lahan parkir menjadi sangat crowded, sangat luar biasa. Beda dengan pelayanan di Disduk misalnya, dia mau bikin KTP mungkin cukup diantar 1 orang atau bahkan dia datang sendiri gitu ya. Rumah sakit kendalanya di situ. Tidak pernah 1 orang diantar oleh 1 orang, itu jarang terjadi. Justru yang datang bisa 2 atau lebih. Saya ambil 2 aja rata-rata. Kalau 600 berarti saya harus 1.800, satu yang sakit, 2 yang nganter kan, berarti 1.800 tuh. Ya, pengunjung di pelayanan rawat jalan yang areanya terbatas didatengin dengan 1.800 orang ya, menjadi sangat-sangat mendesak. Solusinya sekarang apa? Gimana solusinya? Saya mengambil solusi yang jangka pendek adalah kemarin kita kumpulkan masyarakat di sekitar, apakah mereka punya lahan tidur yang bisa dikerjasamakan, sehingga saya hanya menyediakan 2 atau 3 pengantar motor, valet istilahnya, ke tempat itu. Nah nanti kalau diambil lagi gitu ya, untuk. Jadi lahan ini untuk mengatasi keterbatasan parkir. Iya, saya kemarin sudah saya tawarkan, udah 2 minggu yang lalu kira-kira, masyarakat kita ajak ngobrol, bersedia gitu kan, atau bahkan mungkin dikit 10 motor bisa masuk, ya mangga, untuk menambah income mungkin ya, asal mereka rela tempatnya ditempatin. Rumah sakit akan menyediakan valetnya, tukang valetnya untuk membawa ke sana. Nanti bisa lumayan kan, kalau 10 motor itu anggap aja rata-rata 2.000 kan, udah dapat pendapatan 2.000. Bebas pajak juga. Pajak saya bukan ranah saya nggak berani menjawab. Saya kira enggak lah, kalau retribusi kan kalau di rumah penduduk enggak lah ya. Itu pendapat saya sih, bisa aja yang. Itu udah nggak diisi ya? Iya. Iya, kita sudah BLUD sejak tahun 2011. Kita juga punya produk unggulan, daftar pasien dengan cara SMS ya, tidak usah datang lagi ke rumah sakit, dan itu berlaku mulai tahun 2014. Banyak ditiru, tapi yang niru sekarang lebih canggih-canggih, karena memang biasanya begitu, si murid harus lebih canggih dari. Mangga, ada lagi? Dok, berarti nggak akan pindah. Oh ya, kalau jangka pendek adalah saya kumpulkan warga, siapa yang punya lahan. Jangka menengahnya kita lagi mau menggambar parkir yang naik gitu ya, yang bisa, tapi kemarin hasil telaahannya kalau naik menjadi bising, polusinya akan langsung turun ke Poli dan ke UGD. Jadi kita masih telaah lagi. Nah jangka panjangnya kita pengen relokasi. Jadi tetap di rumah sakit sudah berjuang mulai tahun 2011 untuk mendapatkan lahan relokasi. Bahkan tahun ini juga kita masih diberi anggaran untuk relokasi yang penempatannya memang di aset, bukan di rumah sakit ya. Jadi saya hanya sebagai user mengusulkan satu tempat yang bisa dibeli untuk dijadikan lahan relokasi dari rumah sakit. Desak dong loh, cepat gitu, karena kan setiap tahun pasti itu naik terus harganya. Mengingat nanti sebentar lagi 149 naik kebuka. Iya. Akses tol. Anggaran yang di DPRD berapa dong?
kurang lebih 130-an mungkin. Tahun lalu malah kita sudah dapat 150 M. Tahun ini 130, mudah-mudahan masih bisa nambah di ABT agar Kota Bandung memiliki rumah sakit yang menjadi kebanggaan semuanya gitu ya. Pasien saat ini karena kita letaknya hampir di perbatasan antara Kabupaten Bandung dan Sumedang, pasien hampir kurang lebih di 30% mungkin adalah dari Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang. Jadi tidak full masyarakat Bandung. Oleh karena itu kadang-kadang masih rebutan tempat tidurnya. Jadi 200 itu dipakai oleh Kabupaten dan Kota Bandung. Kalau yang existing luasnya berapa? Existing luasnya 1 hektar. 1 hektar pas. Ya lebih sedikit lah. Lebih nggak sampai ribuan, lebihnya hanya 28 10 ya nggak aja 10.000 biar gampang. 1 hektar dengan bangunan kurang lebih 13 ribuan ya. 13.000 meter persegian. Ya 1 hektar, 3 lah. Kalau idealnya sih kalau B itu 3 hektar ya. Tapi kalau 3 hektar saya kira terlalu ngepas juga untuk rumah sakit. Tergantung kalau persyaratan dari Depkes sih tergantung banyaknya tempat tidur. Begitu 1.000 tempat tidur itu kira-kira 1 tempat tidur itu dibutuhkan 80 meter persegi lah. Untuk lokasi saat ini ada beberapa pilihan sih. Ada di Jalan Rumah Sakit, ada di Jalan Ujung Berungnya ya. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung melayani pasien BPJS kira-kira di 80% dan 20% baru umum. Jadi kurang lebih setahun itu untuk rawat jalan kita layani berapa Bu? Tahun 2015 ya. Di 180.000 atau lebih. Kira-kira di 190.000 lah tahun 2015 ya. Tahun ini meningkat terus karena jumlah dari dokter spesialisnya juga kita tambah. Oh ya, kita punya poli terbaru, poli akupunktur. Jadi poli tusuk jarum kita terbaru launching di awal Maret ya. Jadi kita punya itu dan sedang kita proses poli obat tradisional. Karena itu udah persyaratan juga. Jadi poli itu dokternya sudah dilatih di Kementerian Kesehatan, termasuk poli akupunktur juga dilatihkan di sana. Demikian juga dengan obat tradisional sudah dilatihkan di sana. Nanti setelah itu nunggu kesiapan dari ruangan kita buka juga selain akupunktur. Di rehab medik itu poli tusuk jarum adalah merupakan bagian itu ya. Tapi dia punya spesialis sendiri memang. Nah, poli akupunktur ini perkembangannya sangat bagus sekali karena banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Terutama pengobatan-pengobatan yang nyeri itu, kemudian yang berbarengan dengan stroke, post-stroke itu pasien-pasien yang post-stroke. Nah, itu ya yang melaksanakannya dokter dan dokter spesialis ya. Ada pengembangan khusus dari Kementerian Kesehatan itu untuk bisa mengembangkan akupunktur dan obat tradisional. Tentu obat tradisionalnya juga yang sudah mengalami uji klinik. Tidak sembarang obat gitu, tidak semua obat tradisional ya enggak, mereka punya karena makanya itu dilatih ya. Kita kebagian yang saya tahu hanya Rumah Sakit Ujung Berung nih. Saya nggak tahu kalau RSAS Ujung Berung kemarin diundang khusus 2 orang untuk ikut akupunktur dan obat tradisional. Oke.
Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.